Yahweh pahlawan perang. Mengapa dari zaman dahulu kala, di zaman perjanjian lama bangsa Israel selalu berperang melawan bangsa-bangsa di sekitarnya? Bahkan sampai saat ini, di zaman perjanjian baru, hingga menjelang akhir zaman pun, bangsa Israel yang masih teguh berpegang pada hukum dan aturan yang dibuat Yahweh, dan yang cenderung menolak Yesus Kristus Raja Damai sebagai Juru Selamat, masih saja terus berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dari bacaan Alkitab di bawah ini, kita bisa temukan jawabannya, mengapa peperangan yang tiada hentinya itu terus berlanjut sampai hari ini. Dalam ayat-ayat Alkitab yang setiap kata Tuhan dipakai dengan huruf kapital semua, diganti dengan kata Yahweh, sesuai kitab aslinya yang berbahasa Ibrani, agar mudah dimengerti sebutan nama Yahweh. Sedangkan kata Tuhan yang huruf kapitalnya hanya di awal saja, yaitu hanya huruf T saja, digantikan dengan kata Elohim. Dan kata Tuhan yang semuanya huruf kecil dalam Alkitab digantikan dengan kata ilah. Marilah kita melihat ayat demi ayat dalam Alkitab berikut ini, dengan seksama, agar kita dapat memahami seperti apa Tuhan yang disembah bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Yang juga namanya sampai saat ini terus mereka panggil dan disanjung yaitu Yahweh. Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Yahweh lah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Keluaran 15 ayat 3. Yahweh itu pahlawan perang, Yahweh, itulah namanya. Keluaran 17 ayat 15-16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Yahweh lah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Yahweh. Yahweh berperang melawan Amalek turun-temurun. Bilangan 1 ayat 45-46. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Bilangan 21 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Yahweh, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Bilangan 32 ayat 20. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Yahweh. Ulangan 1 ayat 30. Yahweh, Elohimmu, yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Yahweh, Elohimmu, dialah yang berperang untukmu. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Yahweh, Elohimmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Yahweh mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Yahweh. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Yahweh tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih berperang oleh Yahweh. Hakim-Hakim 5 ayat 19-20. Raja-raja datang dan berperang, pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anah, pada mata air di Megido, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros. Firman malaikat Yahweh, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Yahweh sebagai pahlawan. 1 Samuel 25 ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Yahweh akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Yahweh dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Demikianlah catatan singkat dari beberapa ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dengan tegas menjelaskan serta menjadi saksi, siapa Yahweh sebenarnya. Bahwa Yahweh yang disembahan atau Elohimnya bangsa Israel, Yahweh juga adalah pahlawan perang, yang berperang bagi bangsa Israel, bahkan ada juga kitab perang Yahweh. Oleh karena adanya kitab perang Yahweh,
pasti Yahweh juga mengilhamkan cara berperang dan proses perang lainnya bagi bangsa Israel. Yahweh juga melatih perang bangsa Israel dan sudah pasti Yahweh juga mengilhamkan cara membuat alat-alat dan senjata perang untuk dipakai dalam peperangan. Sehingga janganlah heran, kalau sampai saat ini, alat perang modern pembinasa manusia ciptaan Tuhan, terus dibuat secara modern dan selalu terbaru demi melakukan peperangan. Jadi tidaklah heran kalau sampai dengan saat ini bangsa pilihan Yahweh dan yang terus memegang perintah-perintah Yahweh, mereka terus juga melakukan apa yang menjadi kesenangan Yahweh, yaitu berperang melawan bangsa-bangsa di sekitarnya. Itulah kelakuan malaikat yang menampakkan diri dalam nyala api di atas Gunung Sinai, seperti yang disaksikan Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus berkata dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30 dan 35. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Oleh karena kelakuan dari malaikat Yahweh dalam mengendalikan bangsa Israel, yang adalah juga keturunan dari Abraham bapa orang percaya, dengan sesuka hatinya. Maka Raja Damai dari kerajaan Tuhan harus turun ke bumi demi menyelamatkan umatnya dari penyesatan dan juga mengembalikan citra ilahi yang sudah direcoki oleh Yahweh. Dan bukan hanya sekedar menyelamatkan tetapi Raja Damai juga menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia dapat mengenal dengan benar siapa Tuhan yang benar. Tuhan yang benar dapat dinilai dari watak Tuhan melalui hukum dan perintah Tuhan, seperti 1. Tuhan yang benar mengasihi semua umat manusia, dan Tuhan yang benar tidak memilih-milih manusia dari suatu bangsa tertentu seperti yang dilakukan Yahweh dan Allah terhadap bangsa pilihan mereka. 2. Tuhan yang benar menyatakan hukum-hukumnya dengan konsekuensi yang tidak merusak tubuh manusia, seperti gigi ganti gigi, mata ganti mata, hukum rajam, hukum penggal dan seterusnya seperti yang dilakukan Yahweh terhadap bangsa Israel. 3. Begitu berkuasanya Yesus Kristus sehingga Yesus meniadakan hari Sabat yang ditegakkan oleh Yahweh seperti dalam Yohanes 5 ayat 18 dan Matius 12 ayat 1-8. 4. Yahweh mengharamkan beberapa jenis makanan, tetapi Yesus meluruskan lagi, bukan yang masuk dari mulut yang menajiskan tubuh manusia. Tetapi Yesus menyatakan semua makanan adalah halal, karena yang menajiskan manusia adalah hal-hal jahat yang keluar dari dalam hati manusia yang dapat membentuk karakter buruk, yang mendatangkan dosa seperti yang disampaikan Yesus dalam Markus 7 ayat 18-23. 5. Yahweh adalah sembahan yang dolak-dalik, Dia memberi perintah jangan membunuh, namun sebaliknya sebagai dewa perang, Yahweh memerintahkan untuk membunuh beberapa bangsa, seperti yang diperintahkan untuk membasmi bangsa Amalek. Yang tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 3 dan juga beberapa bangsa seperti dalam Ulangan 7 ayat 1 dan 2. Dan masih banyak ayat lainnya yang menjelaskan kalau Yahweh memerintahkan untuk membunuh. Perintah dan kelakuan Yahweh ini tentu berbeda dengan ajaran Yesus yang memerintahkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia, bahkan musuh pun harus dikasihi, seperti yang disampaikan dalam Lukas 6 ayat 27-28. 27 Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28 Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 6. Yesus membawa perintah yang baru yaitu hukum kasih, yang sangat berbeda dengan perintah yang disampaikan oleh Yahweh kepada Musa di zaman Perjanjian Lama. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan juga dalam Yohanes 1 ayat 17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi hal kasih yang diajarkan dan yang diperintahkan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru.
Yesus Kristus juga menelanjangi hukum yang disampaikan Yahweh Sang Dewa Perang itu kepada nenek moyang bangsa Israel dengan mengamandemen semua hukum Taurat, dan kemudian Yesus berkata, dalam Matius 5 ayat 17-48 dengan beberapa penggalan kata-kata Yesus di beberapa ayat seperti, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang, tetapi aku berkata." Kalimat inilah yang menunjukkan bahwa Yesus sedang mengamandemen hukum yang disampaikan oleh Yahweh kepada Musa. Dan Yesus berkata juga di dalam Yohanes 10 ayat 8 dan 10, demi menelanjangi Yahweh Sang Pembunuh dan Pembinasa itu. Yohanes 10 ayat 8 dan 10. 8 Semua orang yang datang sebelum aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perkataan Yesus dengan status sebagai Tuhan, di saat berkata, semua orang yang datang sebelum aku, yang dapat diartikan sebagai, semua yang disembah sebelum menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka adalah pencuri dan perampok juga sebagai pembunuh dan pembinasa umat ciptaan Tuhan. Betapa sadisnya iblis dan malaikat-malaikatnya dalam merecoki kehidupan manusia, yang terlebih dahulu menjadi sembahan bangsa-bangsa di muka bumi yang belum mengenal Yesus Kristus selaku Juru Selamat. Apa yang dilakukan Yahweh terhadap bangsa Israel, demikian juga halnya yang dilakukan iblis dan malaikat-malaikatnya terhadap suku-suku bangsa di muka bumi ini. Iblis dan malaikat-malaikatnya yang dicampakkan dari surga ke bumi seperti yang disampaikan dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam melakukan penyesatan terhadap leluhur-leluhur semua bangsa di bumi, iblis dan malaikat-malaikatnya meneror leluhur-leluhur dengan berbagai ketakutan, seperti bencana, wabah, dan ketakutan dan kematian lainnya. Setelah melakukan berbagai teror iblisi itu, kemudian mereka menawarkan keamanan dan berbagai jasa iblisi yang diikuti dengan perjanjian, hukum dan aturan-aturan yang disebut juga aturan adat istiadat dan budaya di berbagai suku bangsa di muka bumi. Yang juga diikuti berbagai konsekuensi hukum dan aturan itu seperti berbagai kutuk, seperti kutuk kematian, kutuk fisik dan kutuk moral. Di balik pemberian hukum dan aturan, iblis dan malaikat-malaikatnya juga mengilhamkan nama-nama mereka kepada leluhur di setiap suku seperti yang dilakukan Yahweh terhadap Musa, agar nama mereka dipanggil saat melakukan penyembahan dan permohonan lainnya. Semua itu dibuat oleh iblis dan malaikat-malaikatnya demi mengikat para leluhur dan keturunannya, dengan tujuan utama, agar manusia memberontak dan menjauh dari Tuhan, lalu pada waktunya, orang-orang yang mengikat diri dan penerima jasa iblisi itu, dapat diseret ke neraka. Dengan penyampaian singkat ini, semakin dipertegas dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dengan satu pertanyaan penting dan penentu iman, mana yang mau dipilih sebagai pribadi yang harus disembah. Yahweh yang adalah Dewa Perang yang disembah bangsa Israel, atau Allah yang disembah bangsa di Timur Tengah, atau ilah-ilah suku bangsa yang serupa dengan Yahweh, seperti Debata, Lowalangi, Jubata, Dewata, Uisneno dan Uispah, Lahtalah dan yang lainnya, yang tadinya disembah oleh leluhur saat sebelum mengenal Juru Selamat, atau hanya menyembah Yesus Kristus Raja Damai dan Pemberi Kehidupan Kekal. Pilihannya berpulang pada kehendak masing-masing, dan dari keputusan pilihan akan menjadi penentuan apa yang diperoleh, kehidupan kekal di surga atau kematian kekal di neraka. Kiranya ulasan singkat ini dapat membawa pengertian bagi setiap mereka yang cinta kedamaian, kemudian memutuskan pilihan kepada Yesus Kristus, lalu menempatkan dirinya selama menjalani kehidupan di bumi ini bersama Raja Damai, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.